Kamu di depan sini aja. Beda berarti ini aja yang taruh HP. Kamu depan sini. Adegan 39. Oke. Korban memang ditunggu sudah ditunggu. Jadi pas begitu lewat itu sudah jamilah mereka sudah tahu karena sering lewat gubuk ini. Karena kalau lewat sana itu lintas itu rusak jalannya. Jadi lewatlah di sini. Nah, setelah itu dia menjaga di tengah-tengah semak. Begitu korban lewat itu langsung dipukul kena belakang telinga. Akhirnya terjatuh, kemudian langsung dieksekusi di situ. Pak, ini mungkin kedua pelaku ini memang warga sini kan sendiri? Bukan. Dia memang pindah dia. Pindah dari mana? Aslinya mana? Itu katanya ada yang di Kebun Serai dulunya, ada yang di Perambayan. Jadi orangnya itu berpindah. Asalnya orang mana? Aslinya orang mana? Menurut informasi yang atas nama siapa tadi? Solikin itu orang jauh, orang itu pendatang itu jauh itu. Dan satunya itu si Firman itu informasi itu orang Sungai Kacang sekumpul. Ya itu. Tinggal di sini berapa lama kira-kira, Pak? Lama juga, sudah lama juga lumayan, bisa 2 tahunan lebih juga. Ngapain? Ada lapor ke Pian lah sebagai RT. Untuk laporan tuh izin trayek untuk pupuk. Bahwa kami izin untuk lewat lalu lalang trayek pupuk. Izin tinggal nggak ada? Nggak ada. Cuma ada juga kemarin tuh dia laporan kedua kali itu atas nama si Sodikin itu melaporkan bahwa orang tuanya domisili di RT 20. Begini tuh. Sekarang masih ada orang tuanya itu. Di sini apa? Berkebun apa nih? Mungkin di sini dia nih baru aja dia nih ikut si Pak Haji siapa ya Pak? Pak Haji yang mempunyai lahan ini. Berarti Tuan tanahnya ya mungkin kayak gitu. Buruh gitu lah. Iya. Terus lanjut. Oke deh. Kalau untuk korban sini warga sini juga ya, Pak? Lama dia di sini. Sudah lama. Lama dia di sini memang. Kalau dari pelaku sendiri perilaku seperti apa nih Pak hari-harinya Bapak tahu sendiri? Untuk pelaku itu menurut informasi ini untuk Solikin itu memang sudah dicap merah itu karena mereka itu berpindah-pindah. Jadi bos itu nggak maunya ada sesuatu kejadian, akhirnya mereka diusir mungkin kayak gitu, kasarnya gitu mungkin gitu. Makanya hidupnya itu berpindah-pindah. Makanya itu untuk dia itu untuk berdomisili ke RT itu sangat susah karena dia tuh nanti ke Kebun Jeruk, nanti ke Sekumpul, nanti ke sini, jadi kan bingung. Itu terus lanjut untuk harapan warga sendiri apa Pak? Untuk kasus ini sendiri mungkin dan harapan dari warga sendiri. Harapan di sini memang berdoanya memang harus dapat karena ini yang itu tersangkanya kan kasihan juga yang itu mungkin ustazah orang bagus, orang baik, mana dia informasi juga tulang punggung neneknya untuk menjaga neneknya di rumah. Mungkin itu jadi warga di sekitar itu merasa ya terharu mungkin itu. Sangat terima kasih kepada tim Busar mungkin yang bekerja keras itu selama 1 hari 1 malam itu sangat membantu. Alhamdulillah tercapai dijabah yang di atas membawa tersangka ketangkap itu mungkin itu. Atas kejadian ini Pak mungkin ada dari RT dari keluarga sendiri ada antisipasi Pak, mungkin ada pendatang nanti seperti apa mungkin gitu. Nanti yang diketatkan nih pendataan walaupun domisili itu harus melapor di RT. Nggak mungkin juga RT-nya langsung ke lapangan, otomatis kan warga yang lain itu harus bilang ke RT-nya bahwa ada warga baru. Jadi kan akhirnya RT tahu keberadaan warga pendatang tersebut. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Pipos. Kembali bersama saya Rizky Fadilah, reporter dari Banjarmasin Pos, sedang berada di kawasan Jalan Seledri, Kelurahan Sungai Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Hari ini hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2026, sedang dilaksanakan rekonstruksi ulang kasus pembunuhan ya, yang menewaskan seorang ustazah di salah satu pondok pesantren di Martapura, Kalimantan Selatan. TKP-nya berada di Jalan Seledri di Kelurahan Sungai Ulin, Kota Banjarbaru.
hari ini, dan jam 11 lewat ya dilaksanakan rekonstruksi ulang dari TKP eksekusi di sini, eksekusi tadi. Di sini lah. Di sini eksekusi sini. Eksekusi di sini. Oh iya. Tempat apa? Korban tadi di sini, Motornya, motor tadi mana motor? Nah, kurang tahu. Itu helm korban loh. Oh iya. Korban sempat berdiri tadi kan. Pertama kan sempat pingsan. Ya. Korban sempat Melawan kan duduk. dia? Nah, terus korban ke sana diketahui duduk, dihantam lagi pakai kayu tadi. Tuh. Saya pulang. Nah, dua ke sana tuh. Ikut ke panas. Kita ke TKP 2 ya. Tadi itu TKP eksekusi. Sekarang kita ke TKP titik di mana jasad Ustazah ditemukan ya. Kurang lebih 50 meter ya dari TKP awal. Jadi korban digotong ya oleh pelaku. Ini juga keadaan dari keluarganya ya, mungkin ikut melihat rekonstruksi. Bukan buat topi lah, salah lah. Tadi gua lapak ada topi. Ini memang dah. Jadi ini wilayah kebun jagung ya. Ini kebun, ini jagung nih. Tapi masih kecil. Nah, disinilah ada gundukan di bawah sini yang Rabu malam korban ditemukan oleh saksi. Jadi ini jalan setapak dan cukup jauh dari pemukiman warga ya. Dari sini jalan sekitar mungkin 100-200 meter baru jalan aspal dari TKP. Dan ini masih masuk wilayah Sungai Ulin, Banjarbaru, sebenarnya berbatasan dengan Martapura, Kabupaten Banjar. Jadi ini jalan setapak, hanya bisa untuk motor ya, tapi mobil mungkin bisa juga, cuman agak susah ya aksesnya. Benar. Ini tembus ke jalan Pak. Ini tembus dong. Kalau rumah korban di sana, di sebelah sana. Oh, itu itulah jalannya.
Nah, TKP ini tidak jauh dari rumah korban, hanya berjarak ratusan meter ya. Ini TKP rumah korban dari sana ya. Tuh, ada jalan setapak juga, ada orang mungkin ke rumah korban. Nah, disinilah korban ditemukan ya. Itu ada dua orang tersangka ya. Keduanya laki-laki dan tinggalnya tidak jauh juga dari TKP ini. Stop. Sana mas, balik. 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 Lewat. Balik. Minta ke mana ini? Jangan kemana? Balik aja mau balik. Ntar saya lihat sana. Oke, mungkin demikian saja laporan dari saya, Sobat Pos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.